Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera bagi wabarakatuh. kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul meski secara virtual dalam acara yang sangat bermanfaat dan inspiratif, yaitu Tim Tengka Edufair sesi ketiga yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tubagus Muhammad dan saya akan menemani teman-teman semua sebagai pemandu acara sepanjang kegiatan siang hari ini hingga sore hari ini. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah ikut dari sesi pertama dan kedua. Tapi buat yang baru bergabung, sedikit saya jelaskan, Tim Tengka Edufair ini adalah rangkaian acara edukatif yang bertujuan untuk menyebarkan informasi seputar studi dan beasiswa ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kita akan bahas berbagai jalur beasiswa, syarat pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, hingga tips dan pengalaman langsung dari para narasumber yang pernah atau sedang menempuh studi di sana. Di sesi ketiga kali ini, kita akan menyelami informasi dari tiga negara yang cukup populer sebagai tujuan studi pelajar Indonesia, yaitu Mesir, Arab Saudi, dan Qatar. Tentu saja masing-masing negara punya ciri khasnya sendiri dalam hal pendidikan, budaya, bahkan peluang beasiswanya. Jadi, buat kamu yang sedang merencanakan studi ke luar negeri, atau mungkin baru mulai tertarik dan ingin cari tahu lebih dalam, kamu sudah ada di tempat yang tepat. Kami berharap acara ini bukan hanya jadi ajang tanya jawab formal, tapi juga menjadi ruang bertumbuh bersama, ruang untuk belajar, berbagi, dan menyalakan semangat bersama. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan niat semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa kama nawa aslafuna shalihun wa kama nawa jami'u masyayikhina min masyariqil ardi ila magharibiha bi sirri suratil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjut acara kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPI Dunia. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPI Dunia akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator pada siang hari ini, kami persilahkan. Ya, kepada operator kita pada siang hari ini kami persilahkan. Tanah tumpah darah. Bagaimana operator? Apakah sudah siap?
Perhimpunan Pelajar Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, berdedikasi membangun negeri, menuntut ilmu dan berprestasi. PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi mulia, kita bersama membangun bangsa, pantang menyerah, kita pasti bisa. PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Oke, terima kasih. Semoga semangat nasionalisme dan solidaritas pelajar Indonesia di luar negeri makin terpupuk lewat acara ini. Marilah kita abadikan momen berharga pagi ini, siang hari ini bersama. Kepada operator bisa dipimpin untuk sesi dokumentasi, dan untuk seluruh hadirin teman-teman semua bisa on cam dan menunjukkan senyum terbaiknya. Boleh Kak Operator dipandu foto bersamanya. Sambil menunggu teman-teman semua boleh on cam dan menunjukkan senyum terbaiknya. Oke, baik. Bisa on cam semuanya, teman-teman yang sudah hadir. Boleh dipakai backgroundnya juga, yang bisa on cam, on cam. Oke, baik. Bisa dimulai ya. Dengan satu, dua, tiga. Lagi, untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Habibi selaku MC. Oke, terima kasih Kak Operator. Kita lanjutkan acara kita.
Kini saatnya kita memasuki acara inti atau pemaparan materi dari para narasumber hebat kita yang akan berbagi informasi seputar beasiswa dan studi di tiga negara tujuan, yaitu Mesir, Arab Saudi, dan Qatar. Untuk Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Habibi. Baik, teman-teman semua, izinkan saya di sini Muhammad Hasan Ramadan sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara pemaparan materi daripada para pemateri pada webinar Tim Tengka EduFair edisi ketiga pada hari ini. Baik, sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillah, insya Allah langsung aja kita akan masuk pada acara inti teman-teman, yaitu pemaparan materi daripada tiga negara. Kalau hari ini kita akan mendengarkan materi tentang perkuliahan di tiga negara yang menjadi idaman para penuntut ilmu, dari mulai negara Saudi Arabia, Qatar, dan juga negara Mesir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita mulai sesi pemaparan materi yang pertama dari negara negara Arab Saudi. Insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita sudah bergabung di sini, Mas Muhammad Ibrizi. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Mas, mohon maaf Mas, suaranya masih belum terdengar. Cek, Mas Ibrizi, yang bisa disiapkan. Teman-teman mungkin banyak yang sudah bergabung di sini, sudah join Zoom ini, mungkin bertanya-tanya dan penasaran nih bagaimana perkuliahan-perkuliahan di tiga negara tersebut. Yang pertama nih khususnya negara Saudi. Saudi sendiri ada univ yang sangat masyhur yaitu Universitas Islam Madinah. Teman-teman mungkin mendengarnya ya, banyak sekali mahasiswa Indonesia di sana. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Muhammad Gibrizi selaku perwakilan daripada PPMI Arab Saudi. Oke, bagaimana Mas? Mohon maaf Mas, suaranya masih belum terdengar. Iya, mungkin dari ya. Bagaimana teman-teman panitia yang lain? Apakah terdengar atau tidak? Mungkin di saya saja. Belum terdengar suaranya, Kak. Oke, ya benar ya. Ya, Siap. di sini juga belum terdengar. Oke, mungkin bisa diganti mic ya, Mas, atau diatur mikrofon. Alhamdulillah telah join bersama kita 50 angka 50 nih teman-teman hadirin yang sangat penasaran pastinya ya. Lagi kita sudah mendengar info-info saat ini sudah mulai dibuka pendaftaran di beberapa negara-negara di Timur Tengah, teman-teman. Mungkin kita ganti dulu ya Mas Muhammad Idrizi, apakah bisa.
Oke teman-teman. Mungkin Mas Brizi bisa ditukar device dan lain sebagainya. Kita mungkin untuk efisiensi waktu ya teman-teman sudah menunggu. Kita berlanjut dulu saja ke negara selanjutnya mungkin yang dekat dari Saudi juga masih negara Timur Tengah. Salah satu negara yang menjadi tujuan yaitu adalah negara Qatar. Nah, insya Allah pemateri kita dari Qatar ini sudah bergabung, Mas Muhammad Rizky. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Mas. Oke, mantap, Mas. Suara terdengar dengan jelas. Mungkin langsung saja, teman-teman, kita simak penjelasan perkuliahan dan peluang beasiswa di negara Qatar yang akan disampaikan oleh pemateri kita bersama, yaitu Mas Muhammad Rizky. Kepada Mas Muhammad Rizky, waktu dan layar kami persilahkan. Bisa share screen? Baik, mungkin operator bisa di-share screen materi kuliahan di Qatar. Oh, oke. Mas dari Mas Muhammad Rizky sendiri. Nah, Baik, silakan Mas. Tafadhal. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di webinar Tim Tenka Edufair kita akan menjelajahi peluang beasiswa di Timur Tengah dan Afrika Qatar edisi 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Irsyad dari kuliah di University of Doha for Science and Technology, anggota member PPI Qatar, bagian Head of Research, dan S1 di Digital Marketing. Terus ini ada list universitas di Qatar. Di Qatar ada diverse university, ada lebih dari 30 plus di registry government website yang bisa ditemukan di link edu.gov.qa, dan yang prominent buat uh, belajar orang Indonesia adalah Qatar University sama UDST atau University of Doha. Sebagian sekarang di UDST ada estimasi 60 pelajar, dan di QU estimasi 40, dan yang lain cuman sedikit aja. Karena di universitas lain adalah Education City, itu uh, university yang top 50 di dunia dari Amerika, seperti Georgetown, Virginia, Northwestern, Carnegie, sama Weill Cornell. Ini termasuk Ivy League University yang sangat susah dimasukin dan mahal biayanya. Tetapi bisa ada sistem beasiswa buat pelajar. Untuk prosedur pendaftaran dan pemberkasan untuk mahasiswa asing dan Indonesia butuh persyaratan umum, yaitu ijazah SMA, transkripsi nilai dari high school, eh, bila buat yang British School itu kelas 11, 12 sama 10, dan IGCSE sama AS levels. Sudah itu sertifikat kemampuan bahasa seperti IELTS buat bahasa Inggris, atau buat kemampuan bahasa Arab jika mau ke universitas seperti Hamad bin Khalifa atau Lusail University. Ada jalur uh, individual sendiri dari university itu buat bahasa Arab. Dan paspor yang masih berlaku, surat rekomendasi dari guru-guru dari sekolah yang kalian sekolahin sebelum masuk universitas, dan personal statement sendiri. Itu seperti kayak introduksi sendiri, dua paragraf tentang cita-cita dan short statement. Untuk langkah pendaftaran, banyaknya universitas di Qatar mendaftar secara online melalui situs universitas. Jadi kalau ingin apply ke university salah satu ini harus ke website sendirinya, soalnya ada registrasi sendiri. Itu self registry. Di itu mengunggah dokumen dan membayar biaya pendaftaran. Jadi setiap kalau mau apply, satu-satu ada biaya sedikit untuk pendaftaran sedikit. Seperti Qatar University ada biaya 200 real untuk mengapply. Itu sekitar 900 ribuan. Dan UDST sekitar 100 realan, jadi sekitar 400 ribuan.
Dia mengikuti wawancara atau tes masuk jika diminta seperti entry test setelah IELTS sama Math atau SATs ada entry exam khusus buat peserta yang tidak uh, mengapply dengan IELTS atau SAT. Dan ada berapa level untuk menyesuaikan level kita di universitasnya. Habis step 1, 2, 3 kita menunggu hasil seleksi dan visa pelajar buat mahasiswa internasional bakal diurus oleh universitas masing-masing. Buat eh, buat jenis beasiswa di Qatar tiga eh, ada three types. Buat satu beasiswa Qatar University scholarship untuk mahasiswa internasional berprestasi, mereka menanggung biaya kuliah penuh 100% dan punya college dorm atau asrama dan tiket pesawat tahunan. Dia itu bisa mengapply di 2 kali setahun fall dan spring. Itu ada satu lagi buat Qatar University buat Outstanding Performance Scholarship. Itu diberikan untuk orang-orang yang berprestasi dengan minimum GPA 3,5 atau ke atas. Jadi agak sulit buat mengapply. Itu kemudian ada beasiswa Qatar Foundation atau Education City. Ini satu area di Qatar yang uh, menghouse uh, top 20 university di dunia dan Ivy League universities dari Amerika atau Eropa, seperti Georgetown, Carnegie Mellon, atau Northwestern University Qatar. Salah satunya need-based financial aid tersedia terutama untuk mahasiswa dengan latar belakang ekonomi lemah. Jadi buat orang-orang yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar langsung, jadi bisa dibayarin, itu ntar bakal harus dibayar lagi setelah berapa tahun. Tapi cuman beberapa universitas juga menyediakan doang, seperti Georgetown atau CMU. Ada juga scholarship penuh partial atau partial berdasarkan prestasi akademik atau kegiatan ekstrakurikuler itu bisa dicapai dengan GPA yang tinggi sama ekstrakurikuler yang ekstensif atau yang besar. Itu yang ketiga, ini khusus buat orang Qatari tapi juga bisa ada peluang buat orang internasional, yaitu bernama Emirates Scholarship Program. Terutama untuk warga negara Qatar, tapi beberapa slot dibuka untuk internasional yang mengambil program tertentu. Biasanya studi Islam, Arab, atau kerja sama budaya. Buat fasilitas universitas di Qatar, Qatar menyediakan berbagai jenis fasilitas yang lengkap, mulai dari perpustakaan modern, laboratorium, smart classroom, hingga asrama dan pusat olahraga. Ini gambar-gambar yang diambil dari Universitas UDST. Ya, Zoom. Ada e-sport lounge, yaitu tempat buat gaming yang canggih dan gratis buat dimain untuk para pelajar di universitasnya. Tapi kalau orang luar harus bisa bayar, tapi dimurahkan. Ada juga park yang disediain untuk di luar untuk pelajar uh, bisa explore waktu 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 luang. Jadi kalau ada gap 2 jam di sebelum kelas satu sama lain bisa berkeliaran di park tersedia. Itu tentang Qatar. Qatar adalah negara kecil namun kaya di kawasan Teluk Arab yang dikenal karena kemajuan ekonominya serta komitmen terhadap pengembangan pendidikan dan penelitian. Qatar adalah di sebelah Saudi Arabia sama Uni Arab Emirat, Bahrain sama Iran di tengah-tengah. Sebagai tuan rumah kawasan pendidikan terintegrasi Education City yang tadi udah di mention. Qatar menjadi rumah bagi cabang universitas ternama dunia seperti Georgetown, Carnegie Mellon, dan Texas A&M. Pemerintah Qatar juga menyediakan berbagai beasiswa dan fasilitas bagi mahasiswa internasional. Sistem pendidikannya
mix internasional sama lokal, tetapi kebanyakannya yang internasional. Dan kalau yang lokal itu kurikulum bahasa Arab dan harus bisa bahasa Arab untuk bisa nge-apply ke jurusan yang lokal. Qatar sebagai salah satu tujuan studi yang menarik di Timur Tengah. Untuk orang yang beasiswa, transportasi umum Qatar ada 3 biji, yaitu Qatar Rail Metro yang sekali perjalanan hanya 2 Qatar Rial itu kalau dikonversi jadi sekitar 9.000 rialan, 9.000 rupiah. Atau ada yang kelas lebih premium yaitu Gold Class buat 10 rial, yaitu sekitar 45 ribuan. Yaitu di dalam ada free wifi, AC, sama keamanan yang tinggi. Bila ada dompet atau HP yang ketinggalan, selalu ada orang yang atau security ada yang ready buat uh, nge-submit barang yang hilang ke Metropos yang terdekat. Dari itu ada 3 line atau 3 jalur yang bisa di jalur untuk umum, yaitu red line, green line, sama gold line. Kemudian ada Qatar Metrolink, yaitu bis umum yang gratis untuk umum biasanya. Gratis dan terintegrasi dengan metro, AC di dalam nyaman, ada jadwal teratur biasanya menyesuaikan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan metro, biar lebih efisien untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, aplikasi taksi seperti Grab, yaitu Taksi F, Batergo yang lokal, dan yang aplikasi internasional Uber. Ini populer di kalangan wisatawan, orang pelajar dan ekspatriat, tetapi harga lebih tinggi dibanding bus metro, tapi masih terjangkau. Terima kasih. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak Mas Muhammad Rizky telah menyampaikan nih kepada kita tentang eh, pemaparan materi negara Qatar dari mulai beasiswa, latar belakang negara Qatar ya Mas ya, sampai transportasi juga yang Ya, terakhir. Terima kasih banyak Mas Muhammad Rizky. Mungkin kita teman-teman di sini masih ada oke. penasaran, bisa disimpan dulu nih pertanyaannya. Insya Allah nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab Mas ya. Baik, Ya, kita lanjutkan saja teman-teman ke sesi selanjutnya dari Mas Muhammad Ibrizi dari PPIM Arab Saudi sudah bisa Mas soalnya. Tes, tes. Ah, ya udah Kedengaran sudah jelas terdengar Mas Mas. Hasan. Alhamdulillah. Oke, Oke. baik. Oke, tapi mungkin masih agak kecil Mas. Soalnya bisa Agak kecil ya? ya, Kurang gede tapi kayaknya ngomong. biasa terdengar Oke, lah ya. oke. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah hari ini saya Muhammad Hibrizi Abdul Kasis Arazi ingin menyampaikan pendaftaran beasiswa ke Arab Saudi. Jadi untuk ke Arab Saudi sejak tahun 2022 itu daftarnya itu udah lewat Study in Saudi semua. Jadi kayak UTBK gitu. Jadi masuk ke satu link, kemudian kita mengupload berkas kita di sana, kemudian kita memilih kampus apa aja yang mau kita masukin gitu. Oke, mungkin saya next ya. Di sini ada 7 keunggulan belajar di Arab Saudi ya. Pertama, beasiswa penuh. Seperti yang teman-teman ketahui, di Arab Saudi itu kalau di universitas negerinya sebanyak 25 universitas itu semuanya gratis. Tapi ada 2 fakultas yang tidak bisa dimasuki oleh mahasiswa atau mahasiswi dari luar negeri, yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Itu masih belum bisa ya. Kemudian yang kedua, kualitas pendidikan yang baik. Untuk kampus-kampusnya, terutama yang jurusan-jurusan umum, itu udah masuk 100 besar dunia semua ya. Di QS Ranking, King Abdul Aziz University, King Saud, itu ada di 100 besar, 150 besar. Kemudian yang ketiga, jelas sebagai pusat pembelajaran Islam, terutama di kota Mekah dan kota Madinah ya, Haramain. Kemudian yang keempat, relasi antar dunia. Kenapa? Karena Arab Saudi menerima lebih dari 170 negara mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkuliah
ke Arab Saudi. Kemudian yang kelima, lingkungan yang kondusif. Ya kurang lebih sama ya sama Qatar ya, karena negara Teluk punya punya kebiasaan, kemudian punya aturan yang kurang lebih mirip. Kemudian yang keenam, kekayaan budaya dan sejarah. Banyak tempat-tempat sejarah ya, seperti di Al-Ula, kemudian di Diriyah, di dekat Riyadh. Kemudian yang terakhir, itu ada kesempatan umroh dan haji. Terutama yang di Madinah dan Mekah, itu kalau mau umroh tiap pekan pun bisa gitu ya, selama ada uangnya. Kemudian kalau untuk haji itu setiap yang kuliah ke Arab Saudi itu pasti punya namanya iqomah. Iqomah itu KTP dan dia berkesempatan untuk haji sekali selama 5 tahun. Kemudian untuk beasiswa penuh itu benar-benar penuh, seperti tiket pulang pergi, kemudian uang saku bulanan, kemudian udah nggak perlu bayar tempat tinggal lagi, listrik, air itu udah nggak perlu ya. Meja semua itu udah lengkap. Mungkin kita next ke universitas yang ada di Arab Saudi, khususnya yang di bawah Kementerian Pendidikan. Itu ada 25 universitas, ada King Abdul Aziz di Jeddah, kemudian ada Universitas Islam Madinah ya, kemudian King Saud di Kota Riyadh. Ini semua ada 25. Nanti insya Allah kalau mau PDF-nya bisa di-share setelah ini. Kemudian kita lanjut ke syarat pendaftaran ya. Yang pertama, tentu bersedia untuk mentaati seluruh peraturan yang ada di Lembaga Pendidikan Arab Saudi dan juga menaati peraturan yang ada di Arab Saudi secara umum ya. Kemudian yang kedua, berusia tidak kurang dari 17 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun. Itu untuk S1 dan untuk S2 dan S3 tidak lebih dari 30 tahun untuk S2 dan tidak lebih dari 35 tahun untuk S3. Kemudian yang ketiga, pendaftar belum pernah menerima beasiswa dari lembaga pendidikan di Arab Saudi. Misalnya kita sudah keterima di Universitas Islam Madinah di kota Madinah, kemudian kita daftar lagi. Kita daftar keterima mau daftar ke Ummul Qura di kota Mekah, itu nggak bisa. Pasti otomatis tertolak. Kemudian yang keempat, pendaftar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di sini kita perlu untuk medical check up ya, minimal banget di RSUD atau di klinik. Itu syarat untuk mendaftar. Kemudian nanti ketika resmi keterima di universitas yang ada di Arab Saudi, nanti bakal ditemani oleh PPMI Arab Saudi atau PPMI tingkat kota untuk tes medical check up ulang. Kemudian yang kelima, pendaftar tidak pernah di DO dari lembaga pendidikan di Arab Saudi. Misal sudah pernah kuliah di Arab Saudi, kemudian di DO, kemudian ingin daftar lagi, nah itu udah nggak bisa. Sudah otomatis tertolak dikarenakan masuk ke dalam sistem ya, udah pernah di DO. Kemudian yang keenam, khusus pendaftar untuk S2 dan S3, sudah bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini nanti dibuktikan dengan tes IELTS atau tes TOEFL untuk bahasa Inggris dan untuk bahasa Arabnya bisa pakai tes TOEFL ya. Kemudian kalau ditanya berapa minimal nilai tes IELTS atau tes TOEFL-nya atau tes TOEFL-nya itu nggak ada. Cuma sebisa mungkin untuk memberikan nilai terbaik lah dari semua tes bahasa yang teman-teman ajukan gitu, yang teman-teman submit dikumpulkan di website. Oke, kita lanjut aja dokumen wajib ya. Yang pertama ada ijazah SMA dan transkrip nilai ijazah SMA, asli dan terjemahan. Terjemahan itu di mana? Terjemahan itu harus di penerjemah tersumpah. Jadi udah di Kaisa kan? Ya udah. Jadi kita harus diterjemahkan lagi ke penerjemah tersumpah ya. Kemudian ijazah S1 itu untuk yang pendaftar S2 ataupun ijazah S2 untuk yang mendaftar ke jenjang S3. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada akte kelahiran. Ini di tahun 2024, tahun 2025 ini baru dibuka 2 hari yang lalu dan kita belum sempat untuk mengupdate persyaratannya. Insya Allah untuk tahun 2025 ini sudah tidak perlu lagi akte kelahiran ya. Dan terjemahan juga udah nggak perlu lagi. Kemudian yang ke-8 di sini ada SKCK dari kepolisian untuk mendaftar sebisa mungkin minimal banget SKCK-nya itu dari Polda gitu. Karena SKCK tingkat Polres ataupun tingkat Polsek itu tidak bisa dipakai untuk luar negeri. Tapi ketika teman-teman nanti sudah resmi keterima, nanti akan ditemani oleh PPMI untuk bisa mendapatkan SKCK dari Polri. Kenapa? Ketika kita tidak punya SKCK dari Polri, itu nanti ketika mau ngelewatin imigrasi di Indonesia dan ketika verifikasi berkas ulang di universitasnya, itu pasti akan tertolak gitu. Dan untuk SKCK, perlu ditujukan ke salah satu universitas tertentu, cukup ditulis untuk studi ke Kerajaan Arab Saudi, seperti itu. Dan SKCK ini ada tenggat waktunya,
Kalau sudah 6 bulan, dia bakal perlu diperpanjang. Jadi teman-teman ketika mendaftar, SKCK-nya sebisa mungkin belum mati gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita daftar SKCK-nya udah mati pun bisa-bisa aja keterima gitu, keterima verifikasi berkas. Cuma nanti akan jadi masalah ketika resmi keterima, berkas yang diupload itu ketika dilihat ternyata sudah mati di tanggal pendaftaran seperti itu. Kemudian yang ke-9, surat kesehatan. Surat kesehatan ini juga sama nih, ada waktunya 6 bulan. Kalau bisa minimal banget dari RSUD. Kemudian ada terjemahannya di penerjemah tersumpah ke bahasa Arab. Atau kalau sudah ada bahasa Inggrisnya sebenarnya udah nggak perlu lagi ya. Kemudian yang ke-10, KTP ayah atau paspor ayah, KTP ibu atau paspor ibu ini juga udah nggak ada sekarang. Kemudian yang nomor 12 nih paspor. Paspor itu sekarang kan bisa 5 tahun atau 10 tahun. Sebisa mungkin teman-teman itu paspornya itu baru gitu. Jangan paspor itu udah mau mati dalam kurun waktu sisa 2 bulan atau 1 bulan, itu udah pasti nggak bisa untuk daftar gitu. Minimal banget itu 1 tahun masih aktif. Kemudian yang ke-13 ada pas foto 4x6, latar belakangnya putih, ya kalau bisa putih, ya merah atau biru pun masih bisa diterima, tapi kalau di luar 3 warna itu pasti bakal berkasnya otomatis tertolak seperti itu. Kemudian ada dokumen pendukung. Yang pertama SKKB. Untuk tahun 2025 ini udah nggak perlu lagi SKKB. Biasanya SKKB ini yang ngeluarin kan sekolah ya, atau pesantrennya. Kemudian KTP, itu juga udah nggak perlu sekarang. Kemudian yang ketiga, dokumen atau sertifikat pendukung lainnya. Misal teman-teman daftar ke kuliah Quran, ya berarti teman-teman bisa upload sertifikat hafalannya. Atau misal teman-teman masuk ke kuliah teknik, ya teman-teman bisa lampirin apa lembar, kalau teman-teman itu pernah ikut lomba ya olimpiade juara satu juara dua itu bisa dilampirkan. Kemudian yang keempat, surat rekomendasi tokoh atau lembaga. Ini teman-teman bisa minta dari organisasi masyarakat keislaman di Indonesia atau dari MUI pun bisa, atau dari sekolahnya pun bisa, atau dari pejabat itu boleh. Kemudian yang kelima, ini seperti disampaikan sebelumnya ya, sertifikat skor tes bahasa Arab. Ini untuk yang S2 dan S3 ya, ataupun bahasa Inggris kalau untuk yang mau masuk ke jurusan umum. Dan itu dari Arab Saudinya sendiri tidak ada menentukan minimal berapa nilainya. Cuma sebisa mungkin teman-teman bisa upload nilai terbaik teman-teman gitu. Kemudian yang keenam itu ada skor ujian Kudurot. Kudurot itu tes TPA kalau di Indonesia, tes potensi akademik. Itu khusus untuk mendaftar S2 dan S3. Dan tambahan, untuk di tahun 2025 ini, ada dokumen pendukung, bisa teman-teman upload atau enggak. Itu teman-teman buat CV teman-teman gitu. Teman-teman dulu SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kemudian prestasi yang pernah teman-teman torehkan tuh apa aja, itu bisa ditaruh di CV ya. Itu nanti formatnya ada juga, nanti boleh boleh diminta ke saya gitu, nanti bakal di-share. Mungkin seperti itu. Ini contoh berkas ya. Ini yang di bawah ini resmi di penerjemah tersumpah ya. Seperti ini nih. Oke. Nah, ini ada tutorial lengkap. Ini terlalu lama kalau harus dijelaskan satu-satu ya. Karena langkahnya cukup panjang. Nanti insya Allah bakal saya share PDF-nya ke teman-teman untuk bisa teman-teman baca dan pelajari untuk pendaftaran. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian mungkin kalau kehidupan di Arab Saudi, ya saat ini di Arab Saudi memakai mata uang rial. Satu rial itu sekitar 4.400 sampai 4.500 rupiah hari ini. Jadi mata uang rial itu terikat dengan dolar Amerika ya. Kalau dolar Amerikanya kuat, ya otomatis rialnya juga kuat gitu. Kemudian kalau untuk transportasi di sini ya, di sini di kota-kota besar ya ada metronya juga, kayak di Riyadh itu udah ada metro. Kemudian di Jeddah, di Makkah, di Madinah itu ada bus untuk teman-teman bisa keliling Madinah, keliling Jeddah ya. Dan insya Allah kalau untuk keamanan, negara teluk ya seperti Saudi, Qatar, Emirat tuh masuk di 10 negara teraman di dunia gitu. Kemudian kalau musim panas di sini bisa sampai 45 derajat, 47 derajat. Dan kalau musim dinginnya terutama di Haramain ya, di Mekah, di Madinah itu ya mungkin cuma sampai belasan derajat gitu. Cuma kalau teman-teman milih kampus seperti di Tabuk atau di Abha itu bisa sampai minus gitu. Jadi ya teman-teman bisa menyiapkan baju musim dinginnya, dan ketika musim panas juga teman-teman bisa menyiapkan apa saja yang harus teman-teman siapkan. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin lebih butuh untuk Q&A ya di akhir sesi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jazakallah
Terima kasih Mas Ibrizi ya sudah memaparkan materi tentang dari mulai proses pendaftaran, berkas-berkas yang dibutuhkan hingga saat ini kondisi real terbaru di negara Saudi. Oke, teman-teman mungkin di sini banyak menyimpan pertanyaan juga bisa di-keep. Tadi benar-benar info yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sangat penting juga karena terbaru ya. Saudi tadi seperti yang disampaikan Mas Ibrizi sudah buka pendaftaran beberapa hari yang lalu di web Studium Saudi. Oke, baik teman-teman. Mari sama-sama kita berlanjut saja ya. Kita berlanjut ke negara selanjutnya. Nah, negara ini juga salah satu tujuan daripada penuntut ilmu, khususnya di Indonesia, ingin sekali berkuliah di negara ini, negara Bumi Kinanah, yaitu adalah negara Mesir. Baik, tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita sambut pemateri kita dari negara Mesir, yaitu ada Mas Amri, sudah bergabung di sini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Mas Amri. Baik, langsung saja ya, Mas. Jadi, teman-teman disimak semua penjelasannya, dicatat jika ada yang penting, dan disimpan pertanyaan di akhir sesi nanti. Waktu dan layar kami persilakan kepada Mas Amri. Bismillah, apakah suara saya terdengar teman-teman? Izin cek sekali lagi. Terdengar Mas Amri, jelas, mantap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di BPIDK di tim Tengka Edufair menjelajahi beasiswa di Timur Tengah dan Afrika. Dan alhamdulillah pada siang hari ini tepat pukul 12 waktu Kairo saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi terkait Mesir sendiri dan juga seputar informasi pendidikan dan beasiswa yang nantinya teman-teman akan ikuti insya Allah untuk menuju ke Mesir. Jadi izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Mahfuz Amri bin Aryaza, sekarang menjabat jadi Wakil Menteri Koordinator Hubungan Antar Lembaga di PPMI Mesir dan juga mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah di Al-Azhar Asy-Syarif, Kairo. Kita masuk ke beberapa bab yang sudah saya rangkum dari banyak informasi yang ada di Mesir. Ada 5 bab. Yang pertama saya akan bahas Mesir itu sendiri. Barangkali teman-teman itu belum tahu Mesir itu seperti apa bentuknya dan juga sejarahnya. Saya buatkan rangkuman di sini. Mesir sendiri negara yang transkontinental. Jadi negara yang terletak di 2 benua, benua Afrika dan benua Asia, walaupun benua Asianya hanya secuil. Dan bahasa resminya bahasa Arab, ibu kotanya Kairo, mata uang kita pakai pound, dan jumlah penduduk sekarang di Mesir itu berjumlah 110 juta jiwa dan menjadikannya negara terpadat ketiga di Afrika. Letaknya kita Mesir terletak menghubungkan Afrika dan Asia, batas-batasnya ada Laut Tengah, Timur, Selatan, dan Barat. Teman-teman bisa, saya cepat aja ya, mohon maaf. Nanti biar bisa berlama-lama di informasi pendidikan dan beasiswa. Ini informasi terkait sejarah juga saya cantumkan di sini, bagaimana Mesir ditaklukkan dan peradaban-peradaban Islam. Kita masuk ke Universitas Al-Azhar. Jadi kenapa saya langsung masuk ke Universitas Al-Azhar? Karena untuk sekarang sendiri bagi mahasiswa Indonesia yang ingin ke Mesir itu hanya jalur yang resmi itu hanya ke Universitas Al-Azhar, atau teman-teman yang tahu jalur Kemenak atau jalur Pusibah atau markas Al-Azhar Indonesia yang nanti akan saya jelaskan, itu semua tertuju ke satu kampus yaitu Universitas Al-Azhar. Saya sedikit perkenalkan kampus kebanggaan saya. Universitas Al-Azhar berlokasi di Kairo, Mesir, merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Didirikan pada tahun 170 Masehi oleh Jenderal Johar As-Siqli atas perintah Khalifah Mu'izz Dinillah dari dinasti Fatimiyah. Al-Azhar awalnya berfungsi sebagai masjid dan pusat pengajaran ajaran Islam Syiah Ismailiyah. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Al-Azhar dulu tempat berkumpul atau tempat peradaban Syiah, benar memang iya. Tapi setelah itu nama Al-Azhar kembali sebagai pusat studi Islam Sunni. Nama Al-Azhar diambil untuk menghormati Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad yang berarti yang bercahaya. Bangunan masjid selesai pada 24 Juni. Kegiatan pendidikan dimulai pada tahun 975 Masehi dengan pengajaran dalam berbagai disiplin ilmu seperti hukum Islam, tata bahasa, Arab, astronomi, filsafat, dan logika. Setelah selanjutnya dinasti Fatimiyah pada abad ke-12,
Al-Azhar mengalami transformasi signifikan di bawah dinasti Ayyubiyah, khususnya oleh Salahuddin Ayyubi yang mengubahnya menjadi pusat pembelajaran Islam Sunni. Pada masa ini, struktur pendidikan Al-Azhar diperluas dengan penambahan ruang kelas, asrama, dan perpustakaan. Pada tahun 1961, di bawah perintah Presiden Gamal Abdul Nasser, Al-Azhar secara resmi diakui sebagai universitas modern. Reformasi ini memperluas kurikulum universitas untuk mencakup ilmu-ilmu sekuler seperti sains, teknik, kedokteran, ekonomi, pertanian, dan di samping studi keislaman. Jadi setelah masa reformasi ini, Al-Azhar yang awalnya terkenal dengan kampus Islam memperlebar sayapnya, jadi menambah fakultas-fakultas umum. Hingga saat ini, Universitas Al-Azhar tetap menjadi simbol penting dalam pendidikan Islam, menarik ribuan mahasiswa dari berbagai negara dan memainkan peran sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Mesir itu julukannya Manaratul Ilm, negeri menaranya ilmu, itu benar. Kalau kiblat umat muslim dalam beribadah itu Ka'bah di Arab Saudi, kiblat untuk menuntut ilmu ada di mana? Ada di Mesir. Jurusannya kita ada terbagi menjadi dua yang bisa dimasuki oleh mahasiswa Indonesia ketika nanti ingin di Mesir. Itu ada jurusan keagamaan, ada Syariah Islamiyah, Syariah wal Qanun, Usuluddin, terbagi jadi tafsir, hadis, akidah, filsafat, ada dirasat Islamiyah, ada loghah Arabiyah, ada tarikh wal hadarah, ada dakwah Islamiyah. Ini semua fakultas keagamaan bisa dimasuki baik yang beasiswa maupun non beasiswa. Karena untuk fakultas keagamaan sendiri itu gratis di sini. Jadi biayanya pun nggak akan memakan biaya yang banyak. Beda dengan yang umum, ada kedokteran, farmasi, perdagangan, tarbiyah, dan sains, dan lain-lain, fakultas lain, itu semua mewajibkan untuk ajnabi atau mahasiswa asing untuk beasiswa. Jadi di sini ada namanya Madinat Burus Al-Islamiyah, orang-orang yang mendapatkan beasiswa tinggal di sana, dan kebanyakan atau bahkan mewajibkan Al-Azhar bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk ke fakultas umum, itu orang-orang yang tinggal di sana dan mendapatkan beasiswa. Karena memang pertama, di samping biaya yang mahal, tidak seperti kuliah keagamaan, tentu Al-Azhar ya memberikan peraturan khusus sebagai berikut. Jadi kita yang misalkan teman-teman masuk ke Mesir tanpa beasiswa tidak bisa ikut ke perkuliahan umum seperti kedokteran farmasi. Namun fakultas-fakultas ini dibuka untuk umum. Jadi banyak mahasiswa. Bahkan nggak sedikit, kayak kedokteran itu sekarang bisa mahasiswa aktifnya lebih dari 30 dari Indonesia. Lanjut, kita masuk ke diktat, sistem diktat dan materi kuliah. Di Universitas Al-Azhar Mesir, Muqarrar, kita menyebutnya diktat kuliah itu Muqarrar, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan mereka. Muqarrar disusun langsung oleh dosen doktorah yang mengajar di setiap mata kuliah dan hanya dapat diperoleh di kampus, tidak dijual di luar kampus. Ini merupakan hebatnya Al-Azhar. Jadi hal-hal yang paling kita ditunggu ketika masa-masa ujian adalah diktat Muqarrar tahun ini berbeda nggak dengan tahun sebelumnya. Karena Masya Allah ketika dokter-dokter Azhar ini mengajarkan ilmunya, beliau memang punya patokan sendiri. Jadi diktat dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang itu beda mu'alafnya atau penyusunnya. Penyusunnya dokter yang mengajar kita sekarang. Dan dari situ juga mahasiswa nggak bisa menggampangkan atau nanti belajar dari buku kemarin atau buku yang tahun kemarin-kemarin aja gitu, karena beda tahun, beda mukoror, beda diktat, beda juga pengajar, beda juga pola mengajar, itu semua jadi ciri khas yang ada di Al-Azhar. Jadi mukoror merupakan sumber utama pembelajaran. Mukoror referensi utama bagi mahasiswa dalam memahami materi kuliah, menggantikan buku teks formal yang umum yang biasa digunakan di universitas lain. Tidak ada sistem SKS di Al-Azhar. Al-Azhar tidak menerapkan sistem kredit semester, mahasiswa mengikuti perkuliahan berdasarkan tingkat. Jadi di sini nggak pakai semester 1, semester 2, semester 3, kita pakai tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan lulus. Dan setiap tingkat itu terdiri dari 2 semester. Biaya terjangkau. Muqarrar dijual dengan harga sekitar 40 sampai 70 EGP, sekitar 200 sampai 350 ribu per mata kuliah, tergantung fakultas dan tingkatnya. Ini ada sedikit koreksi, 40-70
pound Mesir itu nggak nyampe 200.000, itu hanya 20.000 atau 30.000 rupiah. Mungkin 350 ini total semua ya, keseluruhan kita ketika nanti membeli diktat. Pembelian di kampus. Untuk mendapatkan mukoror, mahasiswa harus membelinya langsung di kedai fotokopi yang tersedia di area kampus. Memastikan bahwa materi yang diperoleh adalah yang resmi dan terbaru dari dosen pengampu. Ini juga salah satu tantangan ketika nanti teman-teman belajar di Mesir. Jadi Mesir ini kalau nanti teman-teman datang ke Mesir, pasti senior-senior akan bilang Mesir ini shotnya, mim shotro, shotnya itu adalah sober. Kenapa? Karena serba-serba apa yang ada di Mesir itu harus sabar. Termasuk ketika kita di kuliah, termasuk kita ketika kita mengambil buku itu harus disabarkan sesabar-sabarnya. Ketika teman-teman masa-masa ujian, bayangkan teman-teman berebut kitab dengan sistem Al-Azhar yang masih menggunakan syu'un, jadi pakai kantor, bukan lagi elektronik pembayaran dan lain-lain, semua manual, teman-teman bisa mungkin ngantri dari subuh, nanti baru bisa ambil lagi buku waktu duhur. Namun itulah serba-serbi kuliah di Azhar yang ya banyak melahirkan ulama-ulama hebat. Gitu. Lalu di akhir, mukoror bukan hanya sekedar bahan ajar, tapi juga mencerminkan metode pengajaran yang khas di Al-Azhar yang lebih mengutamakan ceramah, muhadarah, dan hafalan. Mahasiswa diharapkan untuk mendalami materi melalui mukoror yang disusun dengan bahasa pendekatan yang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam di Al-Azhar. Lalu terakhir, di bab Universitas Al-Azhar ada sistem perkuliahan. Tidak ada sistem SKS, Al-Azhar tidak menerapkan sistem kredit semester. Sebagai gantinya, mahasiswa mengikuti perkuliahan tingkat level, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu sistem tingkat juga, tadi sudah saya jelaskan, per tingkat itu ada 2 semester, kita ada 4 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Jumlah mata kuliah per tingkat, setiap tingkat memiliki jumlah mata kuliah yang bervariasi, biasanya 11 hingga 14 mata kuliah, tergantung jurusan masing-masing. Ini 11 dan 18 itu 1 tahun ya. Setahun teman-teman dapat 11 mata kuliah atau 18 mata kuliah paling banyak. Sistem ujian dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir termin, mahasiswa diwajibkan hadir saat ujian untuk memperoleh nilai. Jadi nanti di poin terakhir itu tidak ada sistem absensi formal, jadi masih berkaitannya. Jadi kenapa salah satu tantangan juga bagi mahasiswa Al-Azhar, mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir itu adalah harus mandiri. Ini harus ditekankan betul-betul. Kalau teman-teman nggak mandiri, teman-teman nggak punya kedisiplinan yang tinggi, itu akan terombang-ambing di sini. Teman-teman harus punya kesadaran untuk berangkat kuliah sendiri, karena kita tidak ada absen, dan kalau mau lulus, kita bisa tinggal berangkat ikut ujian, dapat nilai bagus, lulus. Tapi jangan dicontoh, dan itu bukan esensi mahasiswa gitu. Ada dispensasi ketidaklulusan, mahasiswa diperbolehkan tidak lulus maksimal 2 mata kuliah dari total mata kuliah yang diambil dalam satu tingkat. Jika lebih dari 2 mata kuliah tidak lulus, mahasiswa dianggap gagal dan tidak mendapatkan melanjutkan tingkat berikutnya. Sebagai contoh, ketika teman-teman tahun itu ada 11 mata kuliah, ketika teman-teman gagal di 3 mata kuliah, maka teman-teman harus mengulang tahun yang sama. Jadi maksimal 2. Kalau teman-teman gagal di 2 mata kuliah, teman-teman masih bisa naik. Tapi lebih dari 2, teman-teman harus mengulang di tingkat yang sama. Kita masuk ke bab 3, ada aktivitas mahasiswa. Jadi kegiatan mahasiswa di sini di BPM Mesir sendiri, yang utama ada kuliah talaki, ada ziarah rekreasi, ada organisasi dan pengembangan soft skill, dan lain-lain. Dan untuk living cost-nya mungkin Mesir jadi negara paling murah di antara negara-negara yang sudah tadi dijelaskan. Kita sendiri SPP-nya gratis, teman-teman, Bapak Ibu. Kita nggak ada biaya SPP, hanya ada biaya uang rusum, uang gedung. Itu pun mungkin hanya 150 ribu. Terus ada diktat, itu kita hanya 750 ribu, itu mencakup semua 11 buku tadi. Ada administrasi, maaf salah ketik, hanya sekitar 150 ribu. Jadi biaya untuk pendidikan sendiri itu nggak nyampe 1 juta setiap semester. Jadi ini bukan setiap bulan ya. Biaya kuliah itu dibayar setiap semester. Jadi setiap semester kita hanya bayar 1 juta atau mentok-mentok 1,5 juta kalau ada biaya-biaya tambahan. Untuk biaya hidup, tempat tinggal, transportasi, kuota dan makan itu kita cukup di angka 1 sampai 2 juta per bulan. Ini kalau teman-teman mau prihatin atau anak-anak Bapak Ibu mau ya hidup prihatin ya. Banyak juga nih anak-anak yang di Mesir ya kalau mau boros bisa, kalau mau hemat bisa gitu. Karena kita sarapan sendiri pun ya murah gitu.
biaya di sini. Jadi saya katakan 2 juta atau 1.500.000 untuk biaya hidup itu sudah sangat cukup di Mesir. Kita masuk ke seleksi Kemenak, seleksi untuk beasiswa ke Mesir. Jadi ada dua jalur yang akan saya sampaikan di sini. Teman-teman bisa perhatikan, ada seleksi Kemenak dan juga seleksi Markas Al-Azhar Indonesia. Kita mulai dari Kemenak, yang mana merupakan seleksi yang baru buka per 2 hari yang lalu, tanggal 1 sampai 5 Mei. Jadi jadwal seleksi beasiswa kuliah di Al-Azhar Mesir sendiri, itu pendaftarannya dan verifikasi teman-teman bisa baca sudah mulai dibuka dari tanggal 1 sampai 9 Mei 2025. Terus pengumuman lulus verifikasi 10 Mei, simulasi CBT 16 Mei, pelaksanaan CBT 17 CBT itu computer based test, jadi tes yang dengan komputer, itu pelaksanaan 17 Mei, pengumuman hasil CBT 18 Mei, wawancara 21 Mei, dan pengumuman akhir 24 Mei 2025. Yang mana berarti bulan ini teman-teman kalau mau mendaftarkan kuliah di Azhar, waktunya sekarang. Dan Kemenak ini jalur yang paling aman dan paling pasti, karena langsung bekerja sama dengan pemerintah, dan regulasi dan juga nanti pemberkasannya pasti legal kalau dengan Kemenak. Jadi disclaimer, di Mesir ini banyak ya mediator abal-abal ya, atau lembaga-lembaga yang memberangkatkan bodong atau banyak menipu. Jadi kalau bisa teman-teman ketika ingin di Mesir, ikuti jalur resminya. Dan salah satu jalur resmi itu adalah ini, Kemenak. Lalu di bawahnya setelah dinyatakan lulus seleksi tingkat nasional, nama-nama peserta akan diajukan ke Markas Tatwir Ta'lim At-Tullab Al-Wafidin Al-Ajanib. Itu merupakan lembaga resmi yang menangani mahasiswa asing di Universitas Al-Azhar. Kemudian para peserta mengikuti tahapan selanjutnya seperti ikhtibar tahdid mustawa. Jadi ketika teman-teman selesai lulus seleksi Kemenak, itu akan ada informasi beasiswa, orang-orang yang mendapat beasiswa. Nah, orang-orang yang tidak mendapat beasiswa apa? Itu masih bisa berkuliah di Azhar, tapi mengikuti i'dad lughah atau ikhtibar tahdid mustawa dulu di Markas Tatwir. Dan setelah itu mengikuti persiapan bahasa sampai selesai level baru bisa masuk ke kuliah. Baik proses pemberkasan maupun pendaftaran akhir di Universitas Azhar dilakukan secara mandiri oleh masing-masing calon mahasiswa. Informasi lanjut terkait teknis alur pendaftaran persyaratan bisa diakses melalui diktes.kemenak.com. Jadi teman-teman bisa langsung buka aplikasi, sudah tertera jelas ya timeline-nya di sini. Teman-teman bisa langsung buka di web. Nanti ikuti prosedur yang di sana, insya Allah bisa diarahkan. Dan webnya udah jelas, tadi saya sudah cek yang terbaru, insya Allah sudah jelas. Sedangkan untuk info daftar ke konsorsium Pusat Bahasa Minang dapat dilihat di tautan. Nah, ini yang lain ya, ketika nanti teman-teman nggak di luar berkaitan konsorsium, nanti berkaitan dengan Markas Al-Azhar Indonesia. Lalu ada beberapa info penting yang teman-teman harus tahu terkait pendaftaran Kemenak tahun ini. Itu pendaftaran hanya bisa dilakukan oleh calon mahasiswa yang belum berusia 30 tahun per 1 Mei. Jadi memang ketika di Azhar ini teman sekelas saya itu usianya udah 30, lebih dari 40. Cuma ada peraturan baru di Indonesia per 1 Mei ini itu maksimal 30 tahun. Lalu yang kedua adalah melakukan pendaftaran di website resmi Kemenak dengan melampirkan dokumen yang diminta sesuai keterangan yang terlampir di website. Ini sangat penting. Jadi jangan sampai ada dokumen-dokumen yang luput karena pendaftar itu banyak. Jadi kalau teman-teman nggak fokus atau dokumennya kurang lengkap, itu kesempatan untuk Kemenak yang membenarkan dan lain-lain susah gitu untuk kita mengajukan banding. Jadi kalau bisa diteliti dari awal. Terus peserta hanya bisa menggunakan satu akun email untuk satu kali mendaftar. Jadi setelah berkas disiapkan betul-betul, saat apply di emailnya itu, saat nanti login, saat nanti memasukkan berkas lewat email itu harus teliti juga, karena satu akun hanya bisa satu email. Kalau gagal gimana? Kita harus pakai email lain. Dan yang terakhir yang penting, membayar uang seleksi apabila dinyatakan lulus. Ini teman-teman harus jeli, karena beberapa kasus itu karena dia lalai nggak mengecek, namanya lulus, tapi karena dia nggak bayar, nggak bisa ikut seleksi selanjutnya karena nggak melihat website dan masanya sudah berakhir. Yang terakhir, di informasi masuk Azhar ada Markas Al-Azhar Indonesia, atau kita sebut MAI, adalah lembaga resmi Indonesia yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Universitas Al-Azhar Kairo dalam mempersiapkan calon mahasiswa asal Indonesia. Lembaga ini dikenal juga sebagai Markas Syekh Zayed Sabang Indonesia atau Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab
atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan nama Pusiba. Nah, peran dan fungsi utama itu apa? Ada matrikulasi bahasa, terus ada seleksi dan uji kompetensi, pemberkasan dan penyertaraan ijazah, muadalah, lalu kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi, Markas Al-Azhar Indonesia ini resmi kerjasama dengan Kementerian Agama dan juga ada penyertaraan ijazah. Jadi teman-teman ketika belum punya ijazah muadalah itu bisa disetarakan tapi melalui Markas Al-Azhar Indonesia. Kalau lewat Kemenak nggak bisa. Jadi orang-orang yang punya ijazah muadalah bisa mendaftar Kemenak, yang nggak punya bisa disetarakan dulu dengan masuk ke Markas Al-Azhar Indonesia. Tentu ada biaya lebih ya karena proses penyetaraan saya kurang tahu sistemnya seperti apa sebenarnya proses penyetaraan yang ada di Markas Al-Azhar Indonesia ini. Cuman per tahun kemarin sudah banyak memberangkatkan orang-orang yang awalnya tidak punya ijazah muadalah tapi akhirnya bisa masuk ke Mesir dengan ijazah muadalah yang sudah disetarakan. Itu lalu ada informasi penting terkait beasiswa dan juga yang tadi sudah saya buat. Nanti maaf ternyata pas di render linknya nggak muncul. Itu ada beasiswa PPNU, ada beasiswa Gubernur Jatim, ada tes Kemenak untuk beasiswa dan non beasiswa, ada Markas Al-Azhar Indonesia, ada contoh soal untuk masuk Al-Azhar itu nanti saya sampaikan ke grup kalau misalkan teman-teman ada yang mau itu di itaf.com dan juga TOEFL. Tadi disampaikan juga masih berisi ada TOEFL itu juga contoh contoh-contoh TOEFL juga bisa jadi patokan untuk nanti tes di Al-Azhar Mesir. Itu terima kasih. Mohon maaf jika melebihi waktu yang ditentukan panitia terkait sedikit tentang Mesir dan juga bagaimana masuk ke Universitas Al-Azhar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jazakallah ahsanal jaza Mas Tamri telah memaparkan kepada kita semua materi tentang Mesir, negara Mesir dari mulai awal sampai akhir sangat lengkap sekali, bahkan sampai info-info terbarunya teman-teman semua mungkin sudah menyimak tadi. Baik, sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, kita melakukan dokumentasi lagi ya teman-teman semua, karena di sini teman-teman sudah sangat ramai. Mungkin bisa teman-teman buka kameranya, yang berkenan teman-teman bisa dibuka kameranya dan mohon bantuan kepada operator untuk memimpin sesi dokumentasi. Oke, baik. Bisa dibuka teman-teman kameranya on cam yang ada background webinarnya boleh dipakai dulu. Baik, kita tunggu teman-teman dulu yang belum on cam. Oke, kita mulai ya. Hitungan 1, 2, 3. Lagi, set kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hasan selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Hussein telah memimpin sesi dokumentasi ya kita. Baik teman-teman, kita berlanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu para hadirin memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung raise hand ataupun bisa di chat di kolom chat. Baik, langsung saja pertanyaan pertama dari eh, Kak Hanifah. Boleh? Kak Hanifah tadi yang pertama kali raise hand. Silakan Kak, bisa di open mic-nya dan silakan diajukan pertanyaannya untuk negara apa dan lain sebagainya. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas nggak? Ya, terdengar Kak. Oke, perkenalkan nama saya Hanifah dan saya sebenarnya lagi ngelanjutin sekolah di Mesir.
S2. Tapi saya sebenarnya ada penasaran. Oh, mohon maaf itu yang belum di-mute boleh di-mute dulu Oh ya, nggak? bisa Kedisiplin. di-mute operator mungkin yang nggak noise. Oke, saya lanjutin. Jadi pertanyaannya adalah saya ada berminat sebenarnya mengambil kuliah lagi di Qatar dan Saudi. Pertanyaan saya adalah ketika memang saya nih dari magisternya di Mesir, apakah bisa tanpa harus kayak SKCK dan apa namanya ya bahasanya berkas-berkas Indonesia yang kemarin itu di Indonesia itu tidak usah dipakai lagi ketika memang kita memang berasalnya dari negara yang udah memang Arab kayak gitu. Pertanyaan aku. Yang kedua adalah kalau misalnya yang aku lihat itu kan kalau Qatar, khususnya Qatar itu kan kebanyakan ngambilnya tuh course bahasa Inggris ya. Nah, ketika memang kita mau ngambil dengan jurusan bahasa Arab, apakah syarat TOEFL atau itu menjadi sebuah persyaratan wajib untuk ngambil apa kuliah lagi di Qatar seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanifah atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Berarti tadi ke negara Saudi dan negara Qatar ya. Dimulai mungkin dari negara Saudi dulu. Mas Fikrizi mungkin bisa dijawab. Iya, izin jawab untuk Kak Hanifah ya. Kalau untuk berkas, karena udah di stadion Saudi, jadi dia harus tetap nge-upload berkas-berkas Indonesia itu. Sebelumnya kan kalau mau daftar S2 dan S3 kan terpisah-pisah ya. Misal kita mau daftar ke King Abdul Aziz di Jeddah, berarti kita daftar ke website itu. Dan itu tuh udah nggak perlu untuk nge-upload berkas-berkas yang dibutuhkan di Indonesia gitu, yang dibuatnya di Indonesia. Tapi karena sekarang di satu link yang sama, jadi harus mempersiapkan beberapa berkas dari Indonesia itu termasuk SKCK seperti itu. Baik, lanjut ya. Berarti ke Mas Muhammad Rizky dari Qatar mungkin bisa dijawab Mas. Ya, prosesnya hampir sama. Tapi kalau buat yang bahasa Arab, itu bakal dites in-house atau secara online. Buat tes ability bahasa Arabnya, biar buat verification. Tapi kalau proses yang pertama itu hampir sama kayak Saudi, iya. Mungkin tadi ada Um, yang boleh kedua. izin menanggapi nggak? Ya boleh. Tadi ya silakan Kak Hanifah. Ya berarti jatuhnya ketika memang udah punya apa namanya, udah punya ijazah yang dari negara Arab juga kayak gitu kok mau pindah linear ke negara Arab Saudi ataupun negara Qatar kayak gitu, berarti harus ngapain ngurusin berkasnya kembali lagi ke Indonesia gitu. Nggak bisa langsung misalnya dari Mesir langsung ke negara yang bersangkutan. Karena kan visanya jatuhnya beda ya. Kalau misalnya kita ngurusin emang di Mesir dengan ngurusin di Indonesia kayak gitu sih pertanyaan aku. Gimana Mas Muhammad Rizky dan Mas Fikrizi? Iya, jadi kan eh ya seperti yang diketahui ya negara Liga Arab kan ada 28. Tapi kan kalau untuk Mesir dan Arab Saudi sendiri kan belum ada seperti MOU khusus dan lain sebagainya ya. Beda kalau sebelumnya untuk pendaftaran ke website kampus dan itu nanti ada pilihan misal kita lulusan Azhar nih S1, kita mau S2 di King Saud di Riyadh di ibu kota Arab Saudi. Itu bisa gitu langsung ketika pendaftarannya masih eh, lewat website kampus masing-masing karena sekarang sudah tersentralisasi jadi mau nggak mau harus ngurus juga gitu dari Indonesia. Ya mungkin kan kalau Saudi sama Qatar sama Emirat sama Kuwait itu kan sama-sama negara teluk ya. Mereka punya organisasinya sendiri dan itu masih bisa gitu untuk pindah. Tapi setahu saya gitu, teman-teman yang dari Saudi terus S2-nya di Qatar atau di Kuwait atau di Emirat pun masih harus ngurus berkas SKCK itu di Indonesia seperti itu sih. Gitu mungkin Kak Hanifah sudah menjawab ya Kak Hanifah ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti yang Qatar juga sama seperti itu, seperti jawabannya Mas Brizi yang di Saudi. Iya, itu juga tergantung universitas karena di Qatar ada dua jenis yang kebanyakan Amerika dan sama yang lokal. Yang kalau yang Amerika itu lebih ketat itunya, apa namanya, dokumentasinya. Kalau buat yang kayak Saudi, ini Emirat Arab Emirat, kan itu kan dari GCC countries, jadi lebih gampang untuk transisi
between countries buat ganti studinya. Tapi kalau Mesir kurang tahu, soalnya itu di luar GCC kayaknya. Jadi kalau buat info lebih lanjut ada di website Qatar University yang lebih kayak seperti saya lebih lengkap buat nyari informasi. Oke, baik. Sudah ya, Kak Hanifah ya, sudah jawab ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada para pemateri. Baik, kita lanjutkan nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin dari Kak Adinda. Kak Adinda yang raise hand bisa langsung di open mic, Kak. Baik, sebelumnya terdengar suara saya? Ya, terdengar dengan jelas, Kak. Silakan. Terdengar. Baik, ini sebenarnya untuk ketiga negara ya. Saya sekarang sedang S1 di Indonesia. Kebetulan keluarga dan orang tua meminta untuk kuliah agama, utamanya sih ke Mesir. Tapi saya posisinya sudah sedang S1 di Indonesia. Kiranya memungkinkan atau enggak, Kakak, ketika saya setelah lulus S1 di Indonesia, itu S1 lagi di eh, di mana di baik di tiga negara ini. Tapi jurusannya jurusannya tidak linear gitu. Kebetulan saya sekarang lagi ambil hukum karena saya sebelumnya anak IPS. Kalau kalau memang saya harus menuntut ilmu agama gitu, kalau saya memang harus ngambil S1 yang syariah gitu, kiranya memungkinkan atau tidak. Ini mengenai batas waktu, kemudian mengenai persyaratan juga, apakah saya akan dinilai sebagai lulusan S1 atau tidak, atau dan administrasinya kira-kira bagaimana kalau memang saya posisinya lulusan S1 dan tidak ingin kuliah yang linear dengan jurusan saya lagi gitu. Jadi saya bukan mau ambil hukum di luar negeri, tapi saya mau ambil syariah di negara mana saja gitu. Dan untuk batasan usia sih yang saya lebih pikirkan begitu. Karena tadi beberapa ngomongin batas usia di peraturan terbaru ada batas usia ya. Karena sebelumnya saya mendapati bahwa saudara-saudara saya yang kuliah Hah? ke luar negeri kemudian Mas menemani ada futsal ini. dalam hal ini Latihan sampai menemani menit menemani ini lebih. Baik, baik, Kak. ya Eh, menemani keluarganya kemudian dia tetap bisa kuliah eh, meskipun umurnya sudah cukup sudah melampaui batas misalnya 30 tahun tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam, baik, Kak, dipahami pertanyaannya. Mungkin bisa langsung Uy. dijawab nih yang paling ini, Kak Amri, Mas Amri dari PPM Mesin, mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih Kak Dina Sudah diterima. pertanyaannya. Eh, saya izin jawab yang tadi utama dulu ya, prioritas untuk S1 Sudah suka. dulu. Ketika nanti Kak Dinda memang ingin lanjut S1 nanti di Mesir dengan status menyandang gelar sarjana dari fakultas yang ada di Indonesia, apakah boleh? Tentu bisa kalau Kak Dinda peluangnya sangat lebar gitu. Karena saya sendiri mendapati banyak teman-teman saya baik itu mahasiswa Indonesia ataupun non mahasiswa Indonesia itu sudah pernah sarjana terlebih dahulu di Indonesia. Baru akhirnya melanjutkan pendidikan agamanya dan S1 lagi bersama ya bisa dibilang adik-adik kelas yang lain gitu. Setingkat-tingkatnya yang masih 17-18 tahun bareng di kampus. Dan itu sudah banyak contoh yang seperti itu di Al-Azhar sendiri. Dan untuk sistemnya bagaimana untuk masalah umur dulu yang tadi sangat dibahas, sangat di highlight gitu. Untuk peraturan umur memang itu peraturan terbaru mulai tanggal 1 Mei ini. Jadi itu merupakan peraturan bagi orang yang ingin masuk ke ingin mendaftar ke Azhar lewat Kemenak. Jadi tadi 30 tahun itu merupakan peraturan dari Kemenak tersendiri. Tapi apakah di Azhar itu membatasi umur 30 tahun atau lebih boleh di Azhar? Tentu tidak ada batas umur di Azhar. Ada yang kakek-kakek baru masuk ke kampus Azhar gitu. Jadi kita satu kampus di sana belajar bersama gitu. Ada yang 40-50 tahun sudah berumur baru masuk Azhar. Banyak contoh seperti itu. Karena dari Azhar sendiri tidak ada membatasi uh, umur selagi regulasi masuk ke Azhar itu benar. Jadi yang mungkin Kak Dinda lebih perhatikan adalah regulasi ketika masuk ke Mesir. Jadi ketika nanti mungkin Kak Dinda umurnya lebih dari 30, berarti cari uh,
cara gimana bisa ke Mesir tidak lewat Kemenak, karena Kemenak sendiri membatasi 30 tahun. Bisa lewat MAI tadi, Markas Azhar Indonesia, dan saya lebih rekomendasi itu karena saya jamin karena Kak Adina bukan dari pondok, ijazahnya bukan muadalah. Jadi harus ada proses apa transkrip transkrip proses muadalah ijazah dulu, dan itu bisa dibantu di Markas Al Azhar Indonesia. Itu kalau saran saya untuk Kak ketika nanti masuk ke jenjang S1. Jadi mungkin cari regulasi yang cocok dengan keadaan Kak Adinda sekarang. Kalau saya menyarankan karena ijazahnya nggak mau adalah coba di Markas Al Azhar Indonesia, atau ada konsorsium juga untuk masuk S1 di sini. Cuman untuk Kemenak sepertinya susah karena Kak Adinda bukan lulusan pondok dan juga ijazahnya bukan ijazah mau adalah. Itu untuk yang S1. Dan ketika nanti Kak Adina ingin melanjutkan ke Mesir, melanjutkan agama dan tidak linear, ingin masuk ke S2 contohnya gitu. Itu apakah bisa? Itu juga bisa juga. Bisa selagi ketentuan-ketentuannya sama. Contoh ketika masuk ke fakultas, menurut saya sepertinya untuk masuk S2 di Azhar itu untuk Islam ya, itu susah, jujur. Karena S1 sendiri, S1 yang dari Azhar itu ketika masuk ke S2 nggak semua diterima. Banyak yang ketolak juga. Karena memang seketat itu dan seberkualitas itu untuk jenjang S2 di Al Azhar untuk masalah agama. Jadi mungkin kalau mau melanjutkan di umum bisa, dan mengajukan beasiswa juga bisa di umum. Itu ada transkrip nilai yang pertama dan juga transkrip ijazah, itu sangat penting. Jadi pastikan nilai Kak Dinda ini diakui di Mesir dan diakui di Al Azhar, itu yang penting karena kita nggak pakai IPK di sini ya. Jadi kita pakai takdir di sini. Takdirnya apa? Jayidan, Jayid, Mumtaz atau Makbul. Itu Kak Dina harus transkrip ke situ. Terus habis itu ijazah, transkrip nilai, terus legalisasi buat dokumen-dokumen juga, akte dan lain-lain, dan surat rekomendasi. Ini penting. Kayaknya surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Kemenak. Bahwasanya Kak Dina direkomendasikan untuk berkuliah di Azhar dan punya kemampuan bahasa Arab. Oh ya, saya lupa kemampuan bahasa Arab. Jadi di samping Kak Dina menyiapkan itu, kemampuan bahasa Arab juga penting. Mungkin itu singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amri. Mungkin udah cukup menjawab ya Kak Dinda ya. Saya boleh follow up question nggak, Kak? Mungkin nanti bisa di sesi di grup aja ya Kak ya, karena ini cukup banyak yang ingin bertanya juga. Nanti mungkin bisa Oke. langsung ke Kak Amrinya ataupun ke grup. Insya Allah nanti bisa ya Kak. Baik, terima kasih banyak, syukran. Ya, terima kasih Kak Dinda, terima kasih juga Mas Amri. Baik, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mas Muhammad Neshin Arashid. Bisa Mas Muhammad Neshin di open mic. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukarramun, Kak izin bertanya, Ustaz. Jadi pertanyaan saya ini, eh, ketika kuliah di Al Azhar ini, kapan kita memilih jurusan tersebut? Dan bila kita kuliah di Al Azhar ini, apakah ada seleksi terhadap pilihan jurusannya? Jadi kan sebagaimana yang UTBK kan, kalau misalnya sebelumnya kan disuruh pilih dulu jurusan apa, pilihan satunya apa, pilihan dua. Namun apakah dalam persiapan kuliah di Al Azhar ini apakah kita bisa memilih pilihan satu, misalnya pilihan satunya Usuluddin dan pilihan duanya di Rosatul Islamiyah, atau pilihan ketiganya misalnya jadi yang umum, jadi misalnya jadi kedokteran gitu. Mohon dijawab Kak, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin bisa langsung lagi dijawab oleh Mas Amri. Oke, izin ya Kak Nesin. Jadi ini penting banget. Mungkin teman-teman juga bisa perhatikan. Di Azhar itu tidak ada sistem pemilihan jurusan. Jadi ketika teman-teman menentukan jurusan di awal, ingin masuk ke fakultas apa, itulah fakultas yang akan teman-teman jalani selama 4 tahun. Jadi sebelum teman-teman masuk ke Al-Azhar, teman-teman cari minat bakatnya di bidang apa, teman-teman bisa cari dulu fakultas syariah Islamiyah itu apa, fakultas Usuluddin itu apa, dirosat itu apa, dakwah itu apa, lughah itu apa, tarikhul hadarah itu apa, syariah wal qanun itu apa. Dan pastikan itu semua yang akan teman-teman tekuni di Azhar. Karena kuliah di Azhar itu nggak gampang, banyak tantangannya.
ditambah dengan diktat kita yang tidak ada berbahasa Indonesia, dukturnya juga berbahasa Arab, kita harus membaca muqarrar yang setebal itu dan sebanyak itu gitu. Jadi di Azhar sendiri tidak ada pemilihan jurusan, dan penekanan saya jangan, ini kesalahan pribadi saya jujur, ketika di awal menimbang-nimbang pengen masuk mana, mencoba-coba, saya sarankan dari awal sudah ditentukan ingin masuk ke fakultas mana, research dari sekarang, karena sistemnya nanti ketika teman-teman lulus dari Kemenak atau teman-teman sudah selesai persiapan bahasa di markas Tatwir, teman-teman akan ngisi formulir di situ. Mengisi formulir apa? Mengisi formulir masuk ke fakultas apa. Dan itu nggak ada pilihannya. Teman-teman hanya punya satu pilihan. Ngisi link itu, masukkan fakultasnya, sudah. Itu yang terdaftar dan itu yang akan teman-teman jalani perkuliahan selama di Azhar. Jadi sistemnya nggak ada yang UTBK seperti pilih-pilih, sistemnya hanya satu pilihan. Teman-teman masuk ke fakultas apa, dan nanti ya masuk teman-teman belajar di fakultas itu. Mungkin itu, Mas Nasin. Baik, sudah cukup menjawab ya, Mas Muhammad Musin. Jawab, Ustaz. Syukran kafiran. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya lagi kita dengarkan. Mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, pertanyaan yang terakhir. Karena kita keterbatasan waktu juga. Ini dari Kak, monggo dipersilakan kepada Kak Zahirah Najwa untuk opening Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Kak, mau tanya ini khususnya yang di ini Madinah, nggih. Madinah, nanti tempat tinggal di sana untuk yang akhwat itu apakah ada asrama yang di mana di situ ada ibu asramanya yang bertanggung jawab atau hanya kayak kos-kos gitu aja? Baik, bisa langsung dijawab nih Oke. Mas Fibri. Oke. Ya, untuk di Madinah, kalau untuk yang perempuan itu di Universitas Taibah namanya. Karena kalau Oh, Universitas Islam Madinah itu hanya untuk laki-laki. iya Kemudian iya betul. ada juga yang musyrifahnya ya di sana. Ada yang bertanggung jawab untuk anak-anak ya di apartemennya seperti itu. Hmm. Oh, berarti seperti asrama ya Kak ya? Iya, Apartemen seperti tapi asrama. maksudnya Ya, seperti iya, asrama kalau di Indonesia gitu. Oh iya ya iya baik. betul. Kemudian satu pertanyaan lagi Kak. Untuk apa ijazah yang diterjemahkan itu nanti perlu legalisir dari kedutaan atau tidak ya? Oh iya, jadi kan kalau untuk sekarang itu namanya apostil, jadi nggak perlu, kan kalau dulu legalisir itu tiga ya, kedutaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri. Kalau sekarang itu hanya apostil ke Arab Saudi, itu nanti ketika sudah resmi keterima dan akan dibantu oleh PPNI Arab Saudi, seperti itu. Oh berarti tidak perlu ya, cukup diterjemahkan aja. Iya, cukup diterjemahkan di Hmm. penerjemahan tersumpah. Oh iya baik. Jazakallah khairan ya. Oh ya, Baik, cukup Hmm. menjawab ya Ibu ya. Baik, Ye. mungkin kita pilih satu nih dari teman-teman dari kolom chatnya. Kita pilih satu. Ini ada pertanyaan dari Mas Imron Rosyadi. Kalau ke Al-Azhar lewat Kemenak, misalnya diterima, keberangkatannya berapa lama, Kak? Ini bisa dijawab, Mas Amri. Oke, ini saya sampaikan di awal ya, teman-teman, ketika nanti mendaftar Kemenak. Pahit manisnya gitu. Manisnya teman-teman bisa berangkat tepat waktu sebelum perkuliahan. Namun nggak sedikit kasus di mana kita diberangkatkan mepet dengan ujian atau bahkan beberapa nggak berkesempatan ikut ujian. Itu. Jadi teman-teman ketika nanti mendaftar ke Mesir, itu saran saya diperluas aja sabarnya, diperluas karena pasti masa-masa genting kayak gini ya. Kita sudah misalkan sudah memberikan semuanya untuk masuk ke Al Azhar. Tapi di lain sisi eh, kita berpacu dengan waktu. Kita belum berangkat, sedangkan mau ujian, belum belajar, belum beli buku dan lain-lain gitu. Memang hal itu hal yang wajar ketika mau ke Mesir. Tapi ya insya Allah teman-teman akan tetap berangkat kalau jalur Kemenak. Cuman memang menunggu waktu bergilir, berkloter. Karena setiap tahun itu Kemenak memberangkatkan lebih dari 1.500 orang. Dan 1.500 orang ini nggak mungkin ya sebulan berangkat langsung, berangsur. Biasanya setelah lolos teman-teman bisa milih berangkat lewat Kemenak atau ada jalur lebih cepat ikut mediator.
Nah, mediator pun harus terpercaya. Teman-teman bisa cek di website Kemenak ada 32 mediator atau mungkin sekarang lebih yang resmi berafiliasi dengan Kemenak. Nah, ketika nanti bergabung dengan mediator itu ada kemungkinan teman-teman berangkat lebih cepat. Tapi kalau mengikuti Kemenak, walaupun Kemenak ini dapat tiket gratis ya, tiket berangkat gratis atau mungkin gimana, cuman biaya keberangkatannya nggak bisa ditebak. Jadi banyak ketika teman sudah daftar, lolos Kemenak, ikhtiar, coba cari mediator, perbanyak doa juga. Semoga bisa dipercepat keberangkatannya gitu. Jadi lama enggaknya relatif ya, tergantung nanti gimana lah, insya Allah teman-teman takdirnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Amri. Oke, mungkin kita kita cukupkan ya teman-teman untuk sesi pertanyaan. Mohon maaf teman-teman yang belum bisa terjawab pertanyaannya, mungkin bisa nanti dilanjutkan di grup ya teman-teman. Bisa langsung tanya ke grup ataupun bisa di chat langsung ke pemateri-pemateri yang hadir pada hari ini. Oke, mohon maaf teman-teman semua yang belum bisa pertanyaannya dijawab di sini karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan saja ke hampir sesi terakhir ini, yaitu adalah sesi closing statement dari para materi kita. Mungkin kita mulai dari Mas Muhammad Rizky dulu dari negara Qatar. Silakan Mas menyampaikan closing statement-nya. Cek, Mas Muhammad Rizky. Suaranya belum terdengar, Mas. Dan videonya juga tidak terlihat. Hai, silakan Mas, closing statement di acara webinar pada hari ini. Halo, Sudah terdengar. kedengaran? Ya, sudah terdengar Mas Oh, Rizky. ada. Terima kasih semua untuk dengarkan presentasi untuk buat Qatar. Insya Allah teman-teman bisa beasiswa dan kunjungan Qatar untuk kedatangan waktu. Dan insya Allah kalau ada aplikasi untuk Qatar atau ada pertanyaan bisa tanya. Insya Allah uh, buat best for everyone. Okay, thank you. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya langsung ke Mas Rizky atau kemana Mas? Mungkin bisa nanti ditulis di kolom chat ya Kalau Mas. ditanya Kalau bisa misalnya ada pertanyaan. langsung bisa langsung tanya ke PPI Qatar atau saya ntar bakal post IG saya di cek kolom chat. Ya, nanti bisa ataupun teman-teman bisa menghubungi PPI Qatar ya lewat Instagram, media sosial dan lain sebagainya. Baik, terakhir ini Mas, sebelum itu ada sesi penyerahan sertifikat mungkin kepada Mas operator, Mas Hussein bisa di-share screen sertifikatnya. Sudah Mas Hussein? Ya, hitung dari ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hussein dan terima Sudah. kasih banyak Mas Rizky sudah menyampaikan materi-materi tentang Qatar, sudah menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih Mas. Jazakallah ahsanal jazaa. Thank you very much. Oke, lanjut. Mungkin kita dengarkan closing statement dari Mas Hibrizi dari Arab Saudi. Silakan Mas.
Ya, insya Allah untuk closing statementnya buat Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Arab Saudi, insya Allah terbuka dengan lebar ya. Kalau ingin bertanya, bisa bertanya langsung ke PPMI Arab Saudi, bisa tanya ke saya juga. Kemudian ada juga tadi yang sempat belum disampaikan ya. Untuk yang belum bisa berbahasa Arab seperti apa? Insya Allah di sini ada namanya Mahat Lugoh ya. Setara D2 selama 2 tahun dan itu bisa dimasuki oleh teman-teman yang belum bisa bahasa terima di Arab Saudi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat oleh moderator. Mungkin ini ada salah ya. Oke, maaf. Oke, bagi baik. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Hussein selaku moderator. Juga terima kasih banyak untuk Mas Muhammad Fidrizi telah hadir pada webinar kali ini, memberikan kita ilmu dan pengetahuan dan info-info terkait beasiswa dan kuliah di Arab Saudi. Terima kasih banyak Mas. Jazakallah ahsanal jaza. Baik, terakhir kita dengarkan bersama closing statement dari Mesir, yaitu akan disampaikan oleh Mas Amri dari PPI Mesir. Silakan Mas. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hingga akhir. Mungkin closing statement dari saya, dimanapun teman-teman nanti memilih untuk berkuliah, semua tempat itu bagus gitu. Semua tempat itu bisa memberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah buat teman-teman atau buat anak-anak Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah niat di awal itu seperti apa. Niat Bapak Ibu atau teman-teman ingin berkuliah ke negara tujuan itu untuk apa. Itu penting banget di awal sudah ditanamkan dari awal karena 4 tahun teman-teman berpendidikan itu nanti di negara-negara yang akan teman-teman tuju itu tergantung niat di awal. Jangan sampai niatnya hanya ikut-ikutan, niatnya hanya terbawa arus, harus punya pendirian yang kokoh, yang kuat, sehingga nanti ketika mungkin masuk ke Mesir itu sudah punya fondasi yang kuat dan bisa menjalani perkuliahan dan lulus tepat waktu. Itu mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin tanya terkait informasi perkuliahan di Mesir, bisa tanya di Instagram PPMI Mesir, atau nomor saya sudah tertera di kolom komentar, atau nanti bisa tanya di grup peserta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Amri. Langsung saja kita sesi penyerahan sertifikat oleh moderator Mas Hussein. Dimohon untuk share screen sertifikat. Baik, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, Ya, sudah. Terima kasih banyak Mas Amri sudah berkenan hadir pada hari ini memberikan informasi tentang kuliah dan pendaftaran beasiswa di Mesir. Terima kasih banyak Mas. Jazakallah ahsanal jaza. Sama-sama. Baik, teman-teman semua telah sampailah kita di penghujung acara. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman semua yang masih ada pertanyaan bisa nanti dilanjutkan pertanyaannya di diskusi di grup ya, di grup ataupun langsung bertanya langsung lewat direct message ke teman-teman pemateri yang namanya sudah ada di nomor-nomornya sudah ada di kolom komentar ataupun bisa mengunjungi website-website media sosial Instagram daripada PPMI Mesir ataupun PPMI Arab Saudi dan juga PPI Qatar. Begitu. Mungkin saya selaku moderator cukup sampai sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Saya serahkan kembali kepada MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Masya katsiran, Allah, Ustaz. luar biasa sekali ya informasi dan insight yang kita dapatkan hari ini. Mulai dari jalur beasiswa, tips soal seleksi, hingga pengalaman langsung dari para narasumber yang pastinya sangat membuka wawasan. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berbagi dengan penuh semangat dan keikhlasan, juga kepada moderator yang telah memandu sesi ini dengan sangat baik. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Rasanya baru tadi kita buka dengan semangat, sekarang sudah harus pamit. Tapi seperti kata pepatah, pertemuan yang baik adalah yang memberikan manfaat. Dan saya yakin pagi ini adalah salah satunya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh narasumber, moderator, panitia yang bertugas, dan tentu saja kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dan aktif sejak awal. Kami berharap apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal nyata untuk teman-teman semua dalam mengejar mimpi melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Mesir, Arab Saudi, atau Qatar. Jangan takut untuk bermimpi besar karena dunia ini luas dan kesempatan itu ada bagi siapa saja yang siap dan mau berjuang. Dan untuk kamu yang merasa belum cukup puas, tenang aja karena masih ada sesi tim Tengka Edufair berikutnya yang pastinya tak kalah menarik. Dan jangan lupa untuk terus pantau informasinya melalui kanal resmi PPIDK Tim Tengka. Akhir kata, saya Tubagus Muhammad, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan selama jalannya acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.